14 sama 34, Pak. Tak tunggu. Soalnya minggu depan kita udah psikomotor. Nanti kalau temannya ketinggalan, ngulang lagi nanti. Oke, salah. Lagu apa ini? Lagu yang gak enak, Deborah yang dikomplain ya. Sambil biar nggak wasting time ya, sambil tetap tak puterin musik. Kalian silahkan yang belum selesai kemarin memasukkan artikelnya diselesaikan. Ayo, sambil tak puterin musik. Hari ini kelima artikel dan gambar yang minggu lalu saya minta, hari ini semuanya dimasukkan. Ayo, nanti setelah doa Angelus baru nanti tak mulai pelajaran sambil dengerin musik. Ayo. Oke, Pak. Oke, kasih ngeri. Mau masukin gambar, kita pakai add media ya. Jadi kita pilih dari add media, ini pilih upload file, ini tinggal di select aja filenya, kalian masukkan gambarnya gimana. Misalkan saya punya gambar, nah ini dia, misalkan ini ya, saya open. Nah, kemudian tinggal insert into post gitu aja. Nah, nanti gambarnya udah masuk. Tinggal nanti optional ya, yang nanya tadi siapa? Eugenia ya. Tinggal nanti optional artikelnya mau di atas gambar atau artikelnya mau di bawah gambar. Kayak gitu aja sih Eugenia. Ya. Ayo dicoba yuk. Berarti kalau saya pakai komputer sekolah itu gambarnya dipindah dulu ke komputer sekolah. Stanley, kalau enggak kamu buka aja browser, kan bisa download juga kan komputer sekolah Stanley kalau kesulitan transfer. Ya. Ayo, tak di mau musiknya mau.
Kalau gambarnya sudah dimasukkan, itu nggak perlu folder gambarnya juga dipindah, nggak perlu, ya. Kan secara otomatis nanti dia udah ada di WordPress-nya. Karena dia udah ada di WordPress-nya, nanti saat dia di-save, itu secara otomatis nanti gambarnya sudah ada di dalam. Jadi gambar foldernya nggak perlu, ya. Makanya tadi si Steven tadi yang nanya ya, kalau misalkan memang kalian transfer gambarnya kelamaan, misalkan gambarnya terlalu besar, kalian download aja langsung di komputer sekolah. Nanti bisa di-delete gambarnya. Berlari di malam hari, pegelan. Iki judulnya lagu ini kita, Gung. Oh, judulnya Yoasobi. Emang ini judul lagu? Coba. Saya tidak bisa membedakan antara Korea, Jepang, dan Mandarin. Mirip semua. Oh, kita. Gambar seperti yang tadi tak bilang itu kan kita add media ya. Misalkan kayak ini nih, gambarku kan korup nih. Saya kan add media. Ini tak delete dulu ya. Cek biar kalian nggak bingung. Nah, tadi kan saya bilang upload ya. Setiap kali gambar yang sudah selesai kalian upload, jadi misalkan ini sudah kalian open, ini kan dia udah terupload. Ini dia secara otomatis pasti masuk di media library. Jadi kalau artikel kalian berbeda, tetapi gambarnya sama, saat kalian add media, jangan diupload lagi, tapi pilih yang media library. Jadi fotonya tidak sama, gambarnya tidak sama, terupload berulang kali. Ya, pilih yang media library. Semua gambar yang kalian upload itu secara otomatis akan disimpan di media library-nya WordPress. Jadi kalau memang gambarnya sama, pakai yang media library ya, Brian ya. Yang ingin beli booster serum dengan 30 kali vitamin C, cepat cerahkan muda dalam 3 hari. Aku Monaka, es krim lembut dengan potongan coklat crispy dibalut wafer Monaka. Dari sentral dengar nggak ini?
Dengar kok, Pak. Oke, kita dari sentral ya. Hari-hari diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini amat benar, terjadilah padaku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Santa sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat dalam hati kami, supaya karena sesaat kami dibawa kepada panggilan yang mulia. Seperti yang Tuhan antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga Tuhan berkati. Oke, kita mulai materinya sedikit ya. Sebentar, nanti kalau masih ada waktu kita musik lagi. Silakan dibuka, diklik users. Nah, hari ini saya akan sharing kepada kalian tentang users yang ada di WordPress. WordPress, mengingat dia juga adalah sebuah content management system ya, di bab 5. Salah satu fiturnya adalah dia bisa multi-user. Multi-user dengan multi-rule, berarti ada user dengan berbagai macam hak akses. Ada 5 hak akses yang dikenalkan di WordPress, mulai dari administrator sampai dengan subscriber. Nah, yang pertama, user yang pertama kali terbuat saat kita menginstal WordPress adalah user dengan hak akses atau role administrator. Ini yang harus dipahami dulu, ya. Saat kita pertama kali buat WordPress, maka pasti role-nya adalah administrator. Siapapun namanya, ini adalah namanya, username-nya, nggak peduli siapapun nama username-nya, role-nya pasti administrator. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan hak akses yang lainnya? Kalau administrator saya rasa nggak perlu banyak dijelaskan ya. Orang yang memiliki semua hak akses menu, ya, fitur pada WordPress, ya layaknya dewa lah, dia bisa melakukan apapun dengan jarinya. Ini kalau kalian suka main .a ini kayak Zeus, ya. Kamu mau lari kemana aja kalau dia udah multi, udah pasti kena petir udah, ya. Nggak bisa kemana-mana sudah, ya. Nah, administrator ini adalah yang pertama kali ada dan dia adalah user yang harus terakhir tersisa. Misalkan saya punya banyak user, kemudian semua user saya delete, maka administrator terakhir itu tidak akan pernah bisa di-delete. Ya, hati-hati. Nah, ini administrator. Kemudian yang kedua editor.
Editor ini user dengan hak akses untuk mempublish semua hal yang berhubungan dengan artikel. Tapi dia nggak bisa merubah setting WordPress. Maksudnya merubah setting WordPress itu contohnya yang minggu lalu kita lakukan. Mengganti permalink, mengganti time zone, set title, tagline, hal-hal semacam itu dia tidak bisa lakukan. Ya. Akses yang diberikan kepada editor itu hanya berhubungan dengan artikel, post, dan pages. Ya. Dia bisa mengatur semua hal yang berhubungan dengan artikel. Nah, khusus untuk editor, karena dia ini adalah administratornya artikel, maka dia bisa mengedit dan menghapus artikel user lainnya. Nah, ini hati-hati. Ini pernah terjadi tugas besar ya, semester depan itu kita ada sebuah tugas besar. Saya sudah informasikan dalam satu kelompok itu kalau bisa administratornya satu, editornya satu. Tapi ngotot karena satu dua hal kelompoknya mungkin ada ketidakcocokan ya, akhirnya semuanya jadi editor. Dan yang terjadi akhirnya lucu. Misalkan si Darren ya, Darren lagi buat artikel, sudah diposting sama Darren. Si Deborah sebagai editor ya, nggak seneng lihat artikelnya Darren. Dibilang artikelnya jelek, di-delete sampai Deborah. Ya. Akhirnya delete-deletan artikel itu sak kelompok. Ya. Itu terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, di awal-awal pandemi. Ya. Nah, maka dari itu, orang-orang yang memiliki hak akses administrator dan hak akses editor, bahasa saya, ini adalah orang-orang yang labil secara psikologi. Ya. Jangan dia yang mudah tersinggung atau dia yang nggak bisaan. Ya. Nanti kalau dia gampang tersinggung, nggak senang sama siapa gitu, artikelnya bisa dihapusin nanti. Dan itu pernah terjadi beneran seperti yang tadi saya sampaikan. Makanya nanti hati-hati, orang-orang yang memiliki hak akses administrator dan editor ini pastikan adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan memang dia mau membantu temannya. Kenapa kok membantu? Nah, ini lanjut ke akses yang lainnya dulu. Setelah editor turun ada author. Author ini user yang sama, dia bisa membuat artikel dan bisa mempublish artikelnya sendiri. Tetapi dia tidak bisa menghapus atau mengedit artikel yang dibuat oleh orang lain. Dia nggak bisa bikin. Ya. Dia nggak bisa menghapus. Dia bisanya hanya mempublish. Kalau mau menghapus atau mengedit, ya yang punyanya dia sendiri. Punyanya orang lain nggak bisa. Di bawahnya lagi ada kontributor. Nah ini yang tadi fungsinya editor di sini. Kontributor ini user yang bisa membuat artikel, tapi dia tidak bisa mempublish artikel sebelum diizinkan oleh editor atau administrator. Kalau kalian lihat saat kita klik new user, ini kan judulnya publish ya. Tapi saat nanti munculnya di user kontributor ini tidak publish, tapi tulisannya pending review. Nanti kita akan belajar tentang itu nanti. Ya. Sehingga kalau kontributor ini mau mempublish, ya harus atas seizin belas kasihnya dari editor. Bayangkan kalau editornya nggak mau ngecekin ya, nggak ngerti mana yang pending review atau enggak, pokoknya dia tugasnya sendiri selesai, sudah nggak peduli temannya. Wah, itu susah kalau begitu nanti. Ya, makanya tadi saya katakan harus yang mau membantu temannya. Ya. Terakhir, nah ini user yang sama sekali tidak berguna, ya. Ada subscriber. User yang tidak bisa melakukan apapun selain komentar di artikel yang telah dipublish. Ini netizen. Isone mek komentar tok, ya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kalau dia login gitu ya, yang ada di menunya ini nggak ada semua, ini menunya hilang semua. Ya. Yang bisa dia lakukan, yang bisa dibuka cuma menu komentar tok. Dia cuma bisa komentar ke artikel-artikel yang memang sudah dipublish. Nah, ini biasanya berfungsi di forum ya. Kalau kalian mendaftar di sebuah forum gitu, misalkan di Kaskus ya, yang cukup terkenal, itu biasanya di awal kalian diberi hak akses itu pasti subscriber. Sampai kalian minimal posting beberapa kali, itu biasanya nanti naik ya. Jadi kontributor, kalian sudah bisa mengedit dan lain sebagainya. Kalau sebelumnya biasanya kalian cuma bisa komentar tok. Ya. Nah, dari semua user ini terus gimana cara buatnya? Maka dari menu users, kita klik add new. Nah, dari field yang harus kita isi ini 3 saja yang wajib, sisanya optional. Yang wajib diisi cuma username, email, sama password. Sisanya optional.
Silakan kalian buat user sesuai dengan hak aksesnya. Jadi kalau editor ya username-nya editor. Emailnya bebas ya, tetapi emailnya tidak boleh sama. Jadi email yang sudah pernah dipakai itu tidak bisa dipakai kembali. Passwordnya juga samakan editor ya, confirm, role-nya editor. Kemudian klik add new user. Nah, silakan kalian buat semua role untuk semua user. Ayo silakan. Ini kalau ada yang butuh Classic Editor. Kalau yang pakai komputer sekolah itu memang ada di desktop ya. Classic Editor sudah saya siapkan di desktop kalau memang ada yang butuh. Yang pakai komputer sekolah. Nah, ini ada pertanyaan, Pak, subscriber juga bisa dibikin? Iya, subscriber juga. Nah, yo ya apa caranya bikin subscriber? Nanti tak ajari. Yang lainnya dibuat dulu, usernya dibuat dulu. Nanti kita akan atur ya apa caranya subscriber bisa punya artikel. Nah, tadi kan saya bilang tidak punya artikel. Dibuat semua, mulai dari admin sampai subscriber. Apa, Rip? Rip? Apa di balik itu? Hah? Oke, sudah ya, lanjut ya, harusnya sudah. Nah, kalau kita udah buat user, kalau kita mau ganti user ya harus logout, login ya. Misalkan saya logout, saya login dengan usernya. Nah, ini biasanya nanti diperlukan kalau kita kerja untuk ujian praktek. Biasanya nanti ada multiple user, multiple artikel ya. Jadi satu administrator punya artikel 1, editor punya artikel 2. Nanti kalian biasanya akan diminta untuk membuat yang semacam itu. Nah, kalau kalian lihat, kalian perhatikan, silakan kalian bisa coba logout dan login dengan user yang berbeda. Menunya berbeda. Ya.
menunya berbeda. Ini nanti kita akan ada tugas sendiri ya, semester depan, tapi kita buat portofolio apa sih menu yang bisa diakses dari masing-masing user, tapi itu nanti untuk semester depan. Nah, saya punya tips, karena saya pernah ditanya, Pak Aci, kalau saya harus logout dan login untuk kerja psikomotor atau ujian praktek, kan waktunya habis untuk logout dan login, ya. Terus gimana Pak caranya agar bisa lebih cepat? Nah, caranya untuk bisa lebih tepat, posting semua artikel yang kalian punya. Setelah semua artikel sudah dipublish, klik quick edit ini dari Alpos, dipilih quick edit. Nah, di quick edit ini ada submenu yang namanya author. Ini kita bisa ubah menjadi ya user yang lainnya. Jadi kita nggak perlu logout, terus login dengan editor, bikin artikel di situ, dipublish, logout lagi, ganti user, publish lagi, wasting time. Cukup aja masuk sebagai administrator, ya, publish semuanya, kemudian setelah semuanya dipublish, baru diganti autornya sesuai dengan yang kalian butuhkan. Misalkan ini saya ganti jadi editor ya. Saya klik update, maka secara otomatis autornya akan berubah menjadi editor. Ya. Nah, sekarang silakan kelima artikel yang kalian punya dirubah menjadi 5 user. Nah, ayo. Misi Pak, Ya. bukannya usernya itu cuma 4 ya Pak? Admin, author, kontributor, sama editor. Subscriber juga dibikin ya Pak? Subscriber juga dibikin. Oh siap Pak. Nah, itu tantangan itu. Ayo ya, apa caranya bikin subscriber? Coba dulu, nanti tak kasih tahu. Oh ya, reminder ya, jangan lupa ya, minggu depan ya, tes tulis sama psikomotor ya. Psikomotornya sampai dengan materi kita hari ini. Tes tulisnya dipelajari bab 5 ya. Pak, ini kan saya sudah bikin role subscriber tuh, tapi kok nggak muncul di sini ya? Mungkin kalau misalnya username-nya subscriber, tapi role-nya saya ganti editor gitu, boleh nggak Pak? Ya nggak bisa. Nggak bisa, rule-nya harus subscriber, Selin. Oke, nunggu yang lainnya, temennya masih ada yang belum ini. Sebentar lagi. Tunggu ya, yang tak ajari. Pak, mau tanya Pak. Ya. Jadi maksudnya subscriber bisa ngepost post gitu kan Pak? Ya, ini pertanyaannya sama seperti Darren dan Selin tadi. Sabar ya, Christian, Kevin. Tunggu ya. Temennya masih ada yang posting artikel soalnya. Kita tunggulah 2 menitan lah. Loh, Pak, buat quick edit itu harus masukin password, Pak. Quick edit masukin password? Enggak, ini tak klik quick edit kan nggak ada passwordnya atau gitu? Oh, enggak, maksudnya setelah ganti jadi outernya siapa itu loh, Pak. Kan bawahnya kan ada password. Oh ini enggak, ini beda. Biarkan dulu, nanti memang belum dijelaskan. Biarkan apa adanya aja, biarkan. Oh, biarin kosong aja ya, Pak. Ya, biarkan. Hanya diganti autornya saja ya. Oke, Pak. Permisi Pak, Ya. saya mau tanya Pak, ini jadi sekarang saya harus gantiin itunya ya Pak, authornya ke... Ya, autornya ke semua user. Jadi editor punya 1 artikel, kontributor punya 1 artikel ya. Masing-masing punya 1 artikel. Kecuali admin ada 2 harusnya, karena ada hello world. Kan ada hello world. Oke Pak, terima kasih. Yoi. Oke, ini
Silakan perhatikan. Nah, ada trik bagaimana caranya biar kita bisa memberi subscriber artikel. Subscriber tidak bisa membuat artikel, tapi subscriber bisa punya artikel. Ya. Nah, caranya ini agak ngakal sebetulnya memang caranya ya. Caranya kita buat user dummy. Buat user dummy yang bisa membuat artikel. Nah, setelah kalian buat user dummy, usernya kita delete. Jadi kita masuk ke menu all user, kemudian kita delete. Nah, saat kita menghapus user, WordPress akan bertanya, apa yang akan terjadi pada artikel yang dihapus? Apakah mau dihapus semua artikelnya, atau mau dipindah? Nah, kita kan sudah punya subscriber. Nah, saya buat dulu ya. Nah, saya punya subscriber, kita cek kita punya subscriber ya. Nah, editornya saya delete. Saya memindahkan semua artikel yang dipunya oleh editor ke subscribernya. Saat saya confirm delete, maka saat kita cek artikelnya tadi, subscriber akan punya artikel. Nih, ayo dicoba. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, Tiscas, bagaimana cara agar subscriber bisa mempunyai artikel? Nah, kalian sudah tahu cara menjawabnya. Buat user dummy, hapus dan alihkan semua artikel ke user dengan rule subscriber. Nah, pas waktunya udah mau habis. Ayo, diubah. Yang sudah selesai, di backup pekerjaannya sampai kalian punya 2 seperti biasa, SQL dan WordPress-nya, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam folder dengan nama Praktikum 2, seperti punya saya ini, Praktikum 2. Jadi isinya Praktikum 2 adalah WordPress yang kita kerjakan hari ini. Silakan di backup. Ayo, yang sudah selesai. Dipindah di komputer sekolah di Drive D ya. Pak Aceh, Ya, saya mau tanya. Jadi yang user dummy itu role-nya apa ya, Pak? role-nya bebas tapi yang bisa buat artikel. Saran saya sih editor aja. Admin ya boleh sih, pokoknya yang bisa buat artikel. Oke, makasih Pak. Ya. Pak tadi gimana caranya ganti apa autornya itu yang di post? Maksudnya juga di yang subscriber tadi maksudnya. Bukan cuma itu ya, keseluruhan nih. Maksudnya cara gantinya dari Oh ini quick edit. Quick edit ini, Gung. Dari Ya. quick edit ini autornya diganti nih. Nah, autornya diganti, kemudian terus langsung diklik update. Kalau yang berarti untuk yang subscriber tadi? Kalau yang subscriber nggak bisa, subscriber harus bikin user dummy dulu, kemudian di delete usernya, ya. Terus dipilih yang mengalihkan artikelnya ke user subscriber. Pak, tadi filenya di rename jadi apa, Pak? Filenya jangan di rename ya, hati-hati ya. Saya sudah sering mengingatkan ya, hasil proses instalasi WordPress ini tidak boleh di rename. Ya. Oh, enggak, Pak, itu, Pak. Kalian Maksudnya buat ini folder Prak 2 baru, itu, ya, folder baru namanya Prak2, masukkan di dalam folder tadi. Pak. Oke, makasih, Pak. Pak, tadi yang apa? Praktikum 2 itu dibuat di dalam folder yang ada namanya atau folder baru di Kan, SC?
pekerjaannya tadi di backup ya Stanley, kan ada SQL sama .zip-nya. Nah, ini dua file ini dimasukkan di dalam folder dengan nama Prak2. Lah ya, maksudnya Prak2 itu nanti ditaruh di local disk atau di folder Di yang local disk di komputer sekolah, di folder namamu. Pak, saya lupa, Pak. Ngekspor WordPress-nya itu lewat mana ya, Pak? Localhost/phpMadmin. Jadi masuk lagi nih, localhost phpMadmin, Iya. databasemu yang mana? Diklik database-nya yang di sebelah kiri ini, terus diklik export ini. Ini kan kan ada dua tau, Pak. Iya, Pak. Kalau tadi saya ngompres filenya jadi nama database terus ada dalam kurung 2, itu di rename 2-nya dihapus, itu nggak apa atau? Nih, kenapa kok ada dalam kurung 2? Karena kan ada dua file dengan nama yang sama ya toh. Ya. Kalau tidak mau seperti itu, file atau folder yang lama hapusin dulu, baru backup-an lagi. Kalau sudah terlanjur gitu, nggak apa-apa, Pak. Cuma Kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Pindahkan dulu ke dalam Prak2 kayak ini ya. Pindahkan dulu ke dalam folder Prak2. Setelah di dalam folder Prak2, baru di rename, tanda 1 kurung dan spasinya ini dihapus, baru di enter. Gitu ya. Pak, saya Pak tahu Pak, yang SQL itu kan nge-ekspornya di situ Pak. Yang zip-nya itu dari mana ya? Ini local disk C XM htdocs. Oh. Ini di klik kanan send to compress di folder. Ya, oke Pak, makasih Pak. Pas waktu Pak. Ye, kenapa, Darren? Kok AnyDash saya error ya, Pak? Error kenapa? Waktu mau rename folder itu jadinya malah keluar tab-tab lain gitu, Pak. Tak buka ya. Ini bisa ini? Iya, Pak. Tapi waktu saya coba ngetik gitu kan, Pak. Ini kan saya mau rename kan, Pak. Malah keluar tab-tab lain gitu, Pak. Tak benerin. Nasihat Santo Vincenzius hari ini mati lagi. Ini Pak, passwordnya untuk AnyDash apa ya Pak? Untuk seseorang Siswa Sinlui. Atau beberapa waktu sesudahnya. Kamu nomor berapa, Den? 17 ya? 17 ya, Pak. 17. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas rahmat berkat dan penyertaan-Mu sepanjang pelajaran hari ini. Kiranya apa yang kami alami hari ini dalam pelajaran dan semua interaksi kami satu sama lain dapat membuat kami semakin tertuju kepada-Mu dan kami mampu menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Kami mohon berkatilah untuk dapat kekuatan kepada kami untuk aktivitas selanjutnya dan mampukanlah kami untuk mengatakan kabar gembira kepada setiap orang yang kami jumpai, terutama mereka yang miskin dan membutuhkan kasih-Mu. Semua doa ini kami ajarkan kepada-Mu dengan pengabaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Santo Aloysius, doakanlah kami. Santo Vincenzius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk pengajar-pengajar. Selalu ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker,
bekerja dan rajin mencuci tangan. Hati-hati di jalan dan sampai jumpa balik esok hari. Tuhan memberkati. Darren, biar aja itu komputernya error. Tadi tak masukkan di dalam folder, nanti tak rename-kannya, tak coba tak perbaiki dulu ya. Nanti tak perbaiki. Oke? Berarti saya langsung ekspor Ya. aja dulu ya Pak, backup, masukin ke foldernya. Yes, gitu aja Oke, langsung. Ya. Yang sudah selesai, silakan kalian bisa leave. Yang belum bisa dilanjutkan backup, kemudian nanti setelah itu bisa langsung diakhiri. Terima kasih buat hari ini ya guys. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. God bless you all. Dadah guys. Masih Pak. Makasih, Pak.